Giring-giring perak. Episode 30. Siti Nilam benar-benar pucat pasi wajahnya. Dia melihat dalam kesuraman tadi, betapa di dalam lubang itu berkeliaran ular-ular yang amat menjijikkan. Begitu kakinya tegak di lantai, begitu dia menghambur ke dalam pelukan Putih Nuri. Kedua gadis ini mulai hilang ketabahan mereka. Mereka kini terkurung dalam goa yang barangkali tak seorang manusia pun yang berhasil masuk. Kedua mereka bertangisan terisak. Nah, Upik, kalian lihat perangkap yang kami pasang di sini. Masih banyak yang lain. Masih banyak. Dan kalian akan merasakannya kalau kalian coba-coba melarikan diri atau berbuat yang tidak-tidak. Kini masuklah ke bilik itu. Kedua gadis itu menoleh ke arah yang dia tunjuk. Tak terlihat sebuah pun pintu. Tapi sesaat kemudian dinding yang ditunjuk Pandeka Sange itu terkuak. Lalu kelihatan sebuah bilik di balik pintu yang terkuak itu. Nah, masuklah ke sana, Upik. Diam di sana sampai saya datang memanggilmu. Kedua gadis itu didorong ke dalam. Begitu mereka masuk, begitu pintu di belakang mereka terkatup kembali. Selain kamar yang mereka tempati tak ada celah lain yang kelihatan. Dinding bilik itu rata di empat sisinya. Dinding batu gunung yang tak ada celah sedikit pun. Mereka memperhatikan ruang yang mereka tempati itu. Nampaknya sebuah kamar kosong. Tapi lihatlah lantainya saja dialas dengan permadani merah. Hampir-hampir tak dapat dipercaya. Mereka kini baru menyadari bahwa mereka tengah berada di markas besar penyamun Bukit Tambun Tulang. Semua tertutup rapat. Iya. Semua tertutup rapat, ujar Siti Nilam menimpali ucapan Putih Nuri. Apakah tak ada sebuah celah pun untuk keluar? Putih itu kembali bertanya. Jika bisa masuk, maka pasti ada jalan keluar. Hanya masalahnya apakah kita akan keluar dari sini dengan selamat atau tidak. Dan apakah kita bisa cepat atau lambat keluar dari sini. Ruang ini pasti berhubungan dengan udara luar. Pasti. Tapi tak ada celah sedikit pun. Pasti ada. Kalau tidak, kita pasti sudah mati. Kalau tak ada celah, maka kamar ini akan gelap sekali. Bukankah kamar ini berada di sebuah goa yang terletak di perut bukit? Pasti ada lubang cahaya yang membias kemari. Hanya saja cara masuknya cahaya itu dibuat sedemikian rupa, sehingga tak nampak secara langsung. Putih Nuri mengangguk. Diam-diam dia mengakui ketajaman otak temannya yang cantik ini. Dalam hal kecerdasan, Siti Nilam memang lebih dari Putih Nuri. Siti Nilam adalah gadis pengembara yang ikut dalam pertempuran dengan Portugis dan Belanda serta melawan orang-orang Piaman sendiri di Pariaman. Dia juga gadis yang belajar kehidupan ini dari badai kehidupan yang mereka lalui. Sementara Putih Nuri adalah gadis pingitan yang dibesarkan dan diajar tata krama dalam rumah gadangnya di Kampung Pisang. Besar dan dididik dalam pengawasan yang alangkah ketatnya oleh ayah dan bundanya yang berdarah bangsawan. Namun demikian gadis itu tak pernah menjadi angkuh. Dia tak pernah merasa bahwa dia adalah orang berada dan orang bangsawan. Dia malah tak mengerti kenapa ada kelas dalam kehidupan di kampungnya. Dia ingin bermain dan berdendang seperti teman-teman sesama besarnya di kampung. Dia ingin ke surau atau ke pasar sebebas teman-temannya yang lain. Namun itulah yang tak dia peroleh. Meski demikian penduduk di Kampung Pisang itu menyenanginya. Semua mereka menyayanginya. Bukan karena dia anak penghulu di kampung itu. Bukan pula karena dia anak bangsawan. Tidak. Tapi mereka menyayanginya karena budinya yang halus. Karena budi eloknya sama kepada semua orang. Itulah perbedaannya antara kedua gadis ini. Keduanya cantik. Keduanya ditakdirkan sama-sama mencintai seorang anak muda.
Kini keduanya sama-sama ditakdirkan terkurung di perut Bukit Tambun Tulang. Kedua mereka ditahan dengan alasan yang berbeda. Siti Nilam ditahan karena Pandeka Sange mengetahui bahwa gadis itu kekasih si Giring-Giring Perak. Sementara Putih Nuri ditahan karena dia cantik dan harimau kumbang berselera padanya. Putih Nuri tiba-tiba terpekik. Siti Nilam yang berada di sudut kamar segera melompat ke dekatnya. Dia menyangka Putih itu terperangkap sesuatu. Namun ketika dia telah tegak di sisi si Putih, dia ikut terpekik. Mereka saling peluk dan menatap terbeliak ke tepi dinding. Di tepi dinding sesosok mayat telanjang terbaring menelungkup. Nampaknya mayat itu baru diletakkan di sana. Tapi sudah berada dalam kamar itu ketika mereka dimasukkan. Siti Nilam segera punya firasat bahwa mayat tertelungkup yang berambut panjang itu pastilah istri Datuk Sipasan. Pasti. Dia melepaskan pelukannya dari Putih Nuri. Kemudian berjongkok di sisi mayat yang memang mayat istri Datuk Sipasan. Umyang di sini janjian Umyang, nampaknya bisik Siti Nilam perlahan. Dia menarik permadani merah di lantai kamar itu. Kemudian tanpa membalikkan wajah mayat itu untuk melihat wajahnya, Siti Nilam menutupkan permadani itu ke mayat tersebut. Dia sudah tahu dengan pasti bahwa mayat itu adalah mayat istri Datuk Sipasan. Dia menangis. Perempuan itu sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Dia tak mau menatap wajah perempuan itu karena dia tak tahan. Dia yakin hatinya akan luluh. Karena itu dia tutup saja mayat itu baik-baik. Kemudian mayat itu dia angkat. Dia letakkan di tengah ruangan. Siapa dia? Siapa yang membunuhnya? Umyang. Istri Datuk Sipasan. Umyang. Iya. Salah seorang dari murid Harimau Tambun Tulang. Dia pastilah mati karena mempertahankan kehormatannya. Dia diperkosa. Nampaknya memang begitu, Putih. Yang tertangkap di bukit ini tak ada yang selamat. Kalau lelaki akan dibunuh, kalau perempuan akan diperbudak. Putih itu menatap pada Siti. Dan Siti Nilam dapat membaca apa yang tersirat dalam pikiran temannya ini. Benar Putih. Kita barangkali juga akan menerima nasib seperti Umyang. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya akan bunuh diri kalau mereka mencoba menjamah tubuh saya. Saya akan bunuh diri. Apakah Putih takkan takut meninggalkan tunangan Putih sendiri di dunia ini? Putih Nuri menatap pada temannya itu. Mereka bertatapan. Kemudian Putih itu menggeleng. Saya memang mencintainya Siti. Tapi saya tak mau menikah dengannya tanpa kehormatan diri saya. Tidak. Saya takkan membiarkan diri saya dinodai orang. Tak peduli apakah saya akan menikah atau tidak. Tapi begitu ada orang yang mencoba menjamah diri saya untuk menodai diri saya, ia akan saya bunuh. Atau kalau itu tak mampu saya lakukan, saya yang akan bunuh diri. Siti Nilam menarik nafas panjang. Putih, kalau saja kesempatan untuk bunuh diri itu memang ada, maka itu patut disyukuri. Meskipun bunuh diri merupakan suatu dosa dalam agama Islam. Namun bunuh diri karena mempertahankan kehormatan saya rasa tak ada salahnya. Tapi dalam menghadapi pesilat-pesilat atau menghadapi orang yang berilmu tinggi, mungkin orang yang mempunyai ilmu sihir, maka kita terkadang untuk mengerdipkan mata saja tak sempat. Benar-benar tak sempat Putih. Malangnya lagi, selain tak sempat melawan atau bunuh diri, mereka juga mempergunakan semacam ilmu totok yang amat berbahaya. Yang jauh lebih berbahaya dari ilmu silat yang lain. Yaitu ilmu totok yang membangkitkan birahi perempuan. Ilmu ini hanya dipelajari oleh orang yang beraliran sesat. Saya rasa, Umyang pasti mengalami nasib seperti itu. Sebelum dia sempat melawan atau sebelum dia sempat bunuh diri atau barangkali dibunuh, dia telah ditotok dengan ilmu setan itu.
Nasibnya sungguh malang. Dia sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Bertahun-tahun kami bersama, yaitu sejak ibu saya meninggal beberapa tahun yang lalu di Pariaman. Terlalu banyak hutang budi saya padanya. Belum pernah saya sempat membalasnya, meski agak sekali. Kini dia meninggal dalam keadaan seperti ini. Siti Nilam terdiam. Putih Nuri juga terdiam. Kesunyian mencekam mereka dalam bilik sepi berlantai permadani merah itu. Lebih baik kita cari dari mana masuknya udara dan cahaya matahari ini, kata Siti Nilam. Ya, saya rasa pun begitu. Kedua gadis itu lalu mengitari kamar tersebut, mencari kalau ada sebuah celah. Namun letih mereka mencari tetap tak ketemu. Di luar, di bahagian tenggara bukit itu, si giring-giring perak menyudahi perkelahiannya. Dari 20 penyamun yang berada di sana, kini hanya tersisa 5 orang. 4 orang mati terkena anak panah mereka sendiri yang dipukul berbalik oleh anak muda itu. 3 orang mati karena dihantam oleh kerikil yang dilontarkannya. Yang lain pada terguling lumpuh kena hantam anak muda sakti itu. Nampaknya dia tak mau turun tangan kejam. Karena selain dari yang 9 orang yang telah mati itu, selebihnya hanya rubuh dalam keadaan luka dan tak berdaya saja. Kini, kelima lelaki yang tersisa serentak mencabut pedang. Dalam hal begini, ilmu silat sudah tak berguna lagi. Yang diperlukan adalah mengeroyok anak muda itu agar cepat mati. Mereka mempergunakan segala cara untuk itu. Serentak mereka maju dengan pekik perang. Namun sekali lagi, ternyata anak muda itu memang bukan lawan mereka. Si giring-giring perak menyilangkan tangan di depan dadanya. Kemudian kedua tangannya itu, serentak dengan bentakan perlahan, mendorong ke depan. Kaki kanannya juga melangkah ke depan. Entah bagaimana caranya, begitu bentakan dan hantaman tangannya berlangsung, kelima lelaki berpedang itu terjengkang ke belakang. Kemudian rubuh, anak muda itu berkelebat amat cepat. Tiba-tiba kelima lelaki yang akan bangkit dari rubuh mereka itu, kembali terbaring rubuh dalam keadaan tertotok. Tak salah lagi, anak muda itu dengan mempergunakan gerakannya yang cepat, telah menotok mereka hingga lumpuh. Untung anak muda itu tak mau turun tangan kejam. Dia hanya menotok hingga lumpuh saja. Tidak mencelakai mereka. Setelah ke-20 lelaki itu dia lumpuhkan, dia segera menghambur ke arah perkampungan penyamun itu. Di perkampungan, dia dihadang oleh 40 lelaki bertombak dan berpanah. Ke-40 lelaki ini berbaris rapat. Panah dan tombak mereka siap untuk dihujamkan kepadanya. Sanak, daripada mati percuma lebih baik menyerah. Barangkali Sanak bisa selamat. Seorang lelaki bertubuh kekar besar dan hitam, yang nampaknya komandan barisan panah dan tombak itu, berkata seperti memberikan pilihan pada anak muda tersebut. Dia sebenarnya yakin bahwa anak muda itu tak bisa dibujuk. Dia juga yakin bahwa anak muda itu takkan bisa mereka kalahkan. Dengan munculnya dia dari sebelah tenggara bukit, membuktikan bahwa anak muda ini benar-benar seorang yang tangguh. Sebab untuk sampai kemari harus menempuh halangan yang tak kecil. Pertama, terjalnya jurang yang terletak di sebelah itu. Kedua, jebakan berupa batu-batuan yang diruntuhkan dari atas. Ketiga, kalau selamat dari dua hal tadi, dia masih dihadang oleh pasukan panah dan tombak. Karena anak muda itu sampai kemari, berarti semua perangkap yang dipasang tak ada gunanya. Berarti ke-20 lelaki yang menghadangnya sudah dibikin tidak berdaya. Makanya, lelaki hitam berdegap ini berkata memberikan pilihan itu, kalau anak muda ini ditangkap, kemudian pura-pura dibawa ke dalam goa, dan di sana dijebloskan ke perangkap. Si giring-giring perak tersenyum mendengar tawaran untuk menyerah ini.
dia pikir saya anak kecil, pikirnya. Tapi dia berniat juga melayani sejenak anggapan bodoh lelaki itu. Menyerah. Suatu hal yang menarik untuk difikirkan. Tapi apakah kau bisa menjamin agar saya memang selamat? Aha, itu bisa diatur anak muda, kau akan kami pertemukan dengan pimpinan kami. Tapi saya juga ingin, agar ketiga perempuan yang ingin kalian tangkap juga dibebaskan. Itu bisa diatur kemudian. Kini kemarilah. Si giring-giring perak masih tegak di tempatnya. Tapi di mana ketiga perempuan itu kini berada? Mereka aman, asal kau menyerah. Ya, tapi di mana mereka? Mereka berada di suatu tempat, di mana engkau takkan pernah menemui mereka. Si giring-giring perak terdiam. Dia coba menafsirkan arti ucapan lelaki hitam ini. Apakah dengan kalimat terakhirnya itu dia ingin mengatakan bahwa ketiga mereka ditahan tentulah dengan maksud untuk menjebak dirinya? Lebih baik kalian katakan di mana ketiga perempuan itu ditahan, ujar si giring-giring perak. Penyamun-penyamun itu menangkap nada dingin yang bersifat ancaman dalam ucapan anak muda ini. Si hitam yang memimpin, merasa bulu tengkuknya berdiri. Betapapun juga, dia telah mendengar cukup lama tentang siapa anak muda yang kini tegak di depannya ini. Giring-giring perak. Siapa di antara orang-orang Minangkabau dan Belanda yang tak mengenal nama itu dewasa ini? Nama itu disegani kawan dan ditakuti lawan. Dia tahu benar anak muda ini amat sangat tangguh ilmunya. Karena itu, dia segera beranjak tegak. Kalau tadi dia berada di depan pasukannya, kini dia beralih ke belakang pasukannya yang 40 orang itu. Anak muda, masih ada kesempatan bagimu beberapa detik untuk datang kemari. Menyerah baik-baik sebelum ku perintahkan anak buahku menyate tubuhmu dengan panah dan tombak. Suara si hitam terdengar digagah-gagahkan. Namun anak muda itu tetap saja tenang dan menatap pada si hitam melalui pundak anak buahnya. Tak bermalu, berlindung di belakang punggung anak buah. Kenapa tak tegak di depan sini, di hadapanku? Kenapa justru menyuruh anak buahmu di depan? Agar mereka menjadi perisai bagi dirimu. Begitu bukan? Benar-benar pengecut. Tapi si tinggi hitam itu memang pengecut. Memang tak bermalu. Dia memang ingin hidup. Dia tahu bahwa anak muda ini seorang yang sangat tangguh. Karenanya, tanpa mempedulikan cemee itu, tanpa mempedulikan anggapan anak buahnya, dia tetap berlindung di balik punggung anak buahnya dan dari sana dia memberi perintah untuk mengepung. Dengan berlarian pasukan panah dan tombak itu tiba-tiba saja dalam waktu yang amat singkat telah mengepung si giring-giring perak. Begitu pasukan berjumlah 40 orang itu telah siap dalam posisi masing-masing, perintah untuk menyerang terdengar dari mulut si hitam besar itu. Yang pertama dihantamkan padanya adalah 20 batang tombak. Begitu tombak meluncur dalam jarak waktu hanya 5 hitungan, 20 batang anak panah melesat pula dari busurnya. Serangan ini benar-benar serangan berbahaya. Namun, secara refleks anak muda yang telah memiliki ilmu yang jarang ada duanya di Minangkabau saat itu, segera menyentuh tanah dengan ujung-ujung jari kakinya. Seperti halnya dia melompati tebing di tenggara yang tingginya mencapai 20 depa itu, saat ini pun tubuhnya juga melenting ke udara dalam kecepatan yang sukar diikuti mata. Tubuhnya seperti burung elang berbulu perak, meluncur ke udara. Dan anak panah serta tombak yang dilemparkan itu lewat di bawahnya tanpa mengenai sasaran. Malah anak-anak panah yang punya jangkauan jauh itu ternyata ketika tidak menemui sasarannya di tubuh anak muda tersebut terus meluncur. Disinilah si hitam yang memimpin pasukan penyamun itu salah perhitungan. Dia tidak memperhitungkan sama sekali kemungkinan bahaya yang mengancam pasukannya dengan membuat lingkaran itu. Dan bahaya itulah kini yang terjadi.
Anak-anak panah yang tak menemui sasaran, justru melesat terus dan menghantam barisan yang berada di depan. Terdengar pekikan dari mereka yang terkena anak panah nyasar itu. 6 orang segera rubuh terkena senjata kawan sendiri. Sementara itu, si hitam yang kaget melihat anak buahnya terkena senjata sendiri jadi berang dan kecut. Dia sudah berniat melarikan diri. Orang ini bukan manusia, ini setan yang tak termakan oleh senjata. Lebih baik ambil langkah 1000, pikirnya. Dia pun balik kanan, gerak. Namun dia memang seorang penyamun yang lagi sial. Begitu dia balik kanan meninggalkan anak buahnya yang juga menjadi panik, tiba-tiba tubuhnya membentur sesuatu. Dia terpental ke belakang. Dengan berang dia bangkit bermaksud menghantam orang yang menghalangi langkah 1000-nya itu. Jahanam, kuremukkan tubuh Waglek-blek. Bentakannya terhenti tatkala dia lihat siapa yang dia tabrak barusan. Tak lain dan tak bukan adalah anak muda yang baru saja dia hujani dengan anak panah dan tombak itu. Ya Tuhan, bagaimana caranya dia bisa secepat itu tegak menghadang jalanku, pikirnya. Namun dia memang tak usah berpikir cukup banyak. Gunanya juga tak ada. Dia lalu balik kanan dan berteriak sekuat tenaga. Hei, di sini dia. Balik kanan dan hantam dia. Teriaknya pada anak buahnya. Sebenarnya bukan perintah, melainkan seruan minta tolong. Dia sudah benar-benar gacar. Anak buahnya yang kehilangan sasaran segera mengepung anak muda itu. Tapi sekaligus dia juga berada di tengah lingkaran itu bersama anak muda berbaju putih tersebut. Dia berusaha lari menyeruak menghindar dari tengah lingkaran itu. Namun tiba-tiba leher bajunya ada yang menarik. Saat berikutnya tubuhnya kembali tegak di tengah lingkaran. Akan kemana kau hitam? Jangan lari. Jangan hanya memerintah dan mengorbankan anak buahmu saja. Tegaklah di sini secara jantan. Dan coba mempertahankan diri dengan terhormat, ujar si giring-giring perak berkata dengan nada dingin. Tidak, jangan tembak, jangan sikat, nanti Aden konai. Jangan sikat. Jangan. Dia berseru ketakutan. Tatkala melihat anak buahnya telah siap menarik tali busur dan siap melemparkan tombak. Mereka memang tak jadi melemparkan senjata itu. Tapi mereka tetap siap waspada. Betapapun juga, mereka telah hidup bertahun-tahun bersama di bukit ini. Sedikit rasa setia masih tersisa di hati mereka meski dalam keadaan genting begini. Perintahkan mereka untuk melepaskan senjata. Si giring-giring perak berkata sambil memegang tengkuk baju lelaki itu. Kena gertak begitu, lelaki ini saking pengecutnya, memang mematuhi perintah tersebut. Ya, saya akan perintahkan untuk melepaskan senjata mereka menghantammu, Menghantam saya, sikat. Lelaki ini ternyata cukup cerdik. Begitu perintahnya menggema, dia segera menjatuhkan diri di tanah agar tak terkena oleh senjata anak buahnya. Anak buahnya masih menanti beberapa saat. Dan begitu melihat pimpinan mereka menjatuhkan diri di tanah, sementara anak muda berbaju putih itu masih tegak dengan tenang, mereka segera melepaskan panah dan tombak. Begitu anak panah dan tombak melesat ke arahnya, si giring-giring perak bergerak cepat. Bersambung.